Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irfan Jaya Sasmita. Kali ini saya akan membuat tutorial mengenai Snap ya. Di Snap itu seperti halnya magnet ya. Dia akan menempel pada objek ya, atau bisa grid, bisa guideline. Di sini uh, jika Anda tidak menemukan ini ya, tool-tool untuk Snap, Anda bisa cari di View. Terus bisa cari di ini ya, di Snap Control Bar ya. Ini kalau saya hilangin, dan ini jika saya nyalakan ya, ini ada di samping ya. Tapi kalau kita ke View, ke Custom, maka dia akan ada di atas. Tapi untuk kali ini saya akan memindahkan dia ada di samping kanan ya, ini. Terus ini pertama nih ya. Jadi ini jika saya klik ya, dia akan menimbulkan beberapa bagian dari ini ya, beberapa kategori dari Snap. Ya, ini kalau saya matikan, ini mati semua ya Snapnya. Jadi kalau saya nyalakan, dia akan menyalakan beberapa kategori dari Snap Tool ini. Jadi ada beberapa kategori, salah satu ini Snap Bounding Box ya. Jadi Snap untuk objek kotak. Ini kedua adalah Snap Notepad ya, dan Handle. Jadi untuk garis ya Snapnya. Dan yang ketiga, ini terakhir ada Other Snap. Nah ini biasanya umum ya. Umumnya ini ya, page border, grid, guide. Tapi di sini juga ada ini saya hilangkan dulu ya. Ada object center, rotation center, dan text baseline. Saya akan berusaha membahas detail mungkin ya, setahu saya. Pertama, saya akan bahas ini dulu, Snap Bounding Box ya. Jadi jika saya klik sini, maka dia akan keluar ya kategorinya. Ini awalnya ini kita snap of edge of bounding box. Jadi dia ini jika saya ini dia nggak akan bekerja dia nih. Jadi dia nggak bisa bekerja sendiri. Dia harusnya nih menempel ya. Jadi untuk membuat ini berfungsi, ini sudah. Untuk membuat, bentar, ini saya nyalain dulu. Untuk membuat ini berfungsi ya, kita harus menyalakan ini Snap midpoint bounding box edge. Saya klik. Nah, dia baru berfungsi. Untuk penjelasannya saya juga kurang paham ya kenapa harus seperti ini. Jadi intinya ya, hanya setahu saya aja, dia tidak bisa bekerja secara sendiri. Dia harus dibantu oleh Snap midpoint bounding box. Ya. Seperti itu. Jadi kalau ini saya hilangkan, dia tidak akan menempel ya. Tuh. Terus yang kedua ini adalah Snap Bounding Box Corner ya. Ini saya matikan dulu. Jadi dia akan menempel sisi sama sisi ya. Maksud saya pojokannya. Tuh. Dia akan menempel pojokan dengan pojokan.
ya. Setelah itu ini ya, yang tadi ini yang membantu tadi ini, membantu snap to edge, yaitu snap midpoint of bounding box edges. Jadi di sini jika dia itu menggabungkan pertengahan antar sisi ya. Misal di sini ini saya nyalakan dulu. Nah, tuh. Jadi tengah sama tengah dia akan ketemu. Ini sisi dari dalam, ini dari luar bisa nih. Ya. Ini sisi samping ya, bisa tengah ketemu, kemudian tengah ketemu ke tengah ya. Dia kan bisa ketemu. Tengah ketemu tengah. Gitu ya. Tapi kalau tengah dalam ini enggak, dia nggak akan nempel. Jadi itu fungsi dari yang selanjutnya ya. Ini saya matikan dulu. Nah ini snapping center of bounding box. Jadi ini sesama apa? Sesama tengah baru dia ngeklik atau maksudnya snap. Ya. Ya. Ini kalau saya klik cornernya ya. Jadi saya dua nih, dia bekerja dua. Jadi yang tengah ini bisa ketemu ya, pinggiran tuh. Bisa digabung ya. Tuh. Nah, jadi seperti itu ya. Ini udah semua ya, saya bahas. Jadi saya matikan dulu ini. Yang ini kategori 2 adalah antar pad ya. Ini snap to pad. Jadi kalau snap to pad ini sama dengan hal yang kedua nih. Sama dengan yang ini. Jadi dia nggak bisa bekerja secara sendiri. Dia harusnya seperti ini. Ini ada pad gitu ya. Ini ada pad. Ini juga nih. Jika saya nyalakan ini sendiri, maka dia nggak mau tuh. Ini mau ya? Ini mau nih. Ini map ini yang mau tuh, handle to pad yang mau. Handle to pad ya. Kalau saya hilangkan, dia nggak mau tuh. Tapi kalau saya nyalakan nih, dia nggak mau juga nih. Jadi maunya itu ketika ini klik, nah ini baru nempel. Jadi saya kira tadi ini apa sebelum ini ya, jadi sesudah saya klik padnya seperti ini modelnya itu saya cantolin di sini dia akan nempel. Ternyata dia itu nempelnya ketika kita pengen buat sini nih. Tuh dia nempel tuh. Ya. Tapi ini bisa sih ini kalau saya klik ini dengan bantuan snap to cusp ini ya. Saya klik ya. Dia juga nempel. Bentar. Tuh dia nempel juga. Ya. Jadi tanpa dengan bantuan ini snap to cusp node ya, dia bisa nempel juga. Tuh. Tapi jika tanpa bantuan ini, maka dia nggak mau nempel nih. Dia tadi ya, seperti yang saya bilang tadi, dia nempelnya baru awalnya. Ketika kita buat awal, di sini dia baru nempel deh. Tuh. Ini kalau saya hilangin nih, tinggal nempel coba. Tuh dia nggak nempel. Ya. Jadi bisa dengan, jika kalau kita dari awalnya, kita nyalakan ini, dia langsung nempel tuh bisa. Tapi jika ini udah kita buat ya, yang kita gerakan dengan node-nya ya, dia harus dengan ini nggak akan nempel nih. So, dia harus dengan bantuan snap to cusp node, jadi dia baru nempel. Ya. Terus ini saya matikan dulu.
Ini yang kedua ya dari kategori pad ya, snap to pad. Ini intersection ya. Jadi jika saya buat seperti ini, X gini, ya. Nah ini kalau saya buat garis, dia nempel tuh. Belum saya nyalakan ya. Saya nyalakan dulu. Jadi dia nempel tuh. Jadi persilangan ya nempelnya, notnya ya. Makanya ketika saya pengen buat objek ya, dia nempel di sini tuh. Klik, terus saya terus juga bisa. Saya tahan shift sama kontrol nih ya. Tuh. Di sini dia udah nempel nih. Saya kontrol sama shift, terus saya buat. Nah, jadi dia nempel di pertengahan ya. Tapi jika tadi coba saya buat ini udah jadi, misalnya dia mau nggak nempel nih. Jadi ternyata dia nggak mau nempel nih. Kecuali kalau saya menggunakan cusp juga nih, cusp ini ya, snap to cusp ini ya, baru dia mau nempel. Kayak gitu ya. Terus yang ini cusp ini ya, ini yang ke selanjutnya nih ya, yang selanjutnya nih, saya ulangi dulu. Yang ini ya benar. Snap to cusp, jadi dia tuh pinggirannya. Kalau saya begini, saya buat seperti ini ya, maka dia mau nempel sama pinggirannya tuh. Kalau ke tengah enggak deh, nempel pinggiran sama pinggiran. Bahkan ketika ini sedang menyala, ini kotak pun dia mau pinggiran sama pinggiran. Tuh mau dia. Ini juga berlaku untuk ini, tuh dia juga mau nempel juga ya. Ini saya besarin dulu nih kotak objek. Stroke-nya saya besarin dulu biar kelihatan. Nah gini aja. Itu ya. Terus selanjutnya ini adalah snap smooth node ya. Jadi ini permukaan tumpulnya ya. Tumpul sama tumpul dia bisa nempel ya. Atau enggak sama tumpul juga bisa nih. Tuh dia nempel tuh. Jadi nempel sama handle-nya ini nih. Nah ini nih. Tuh dia nempel sama ini. Di objek juga bisa nih. Tuh. Saya buat objek tuh. Atau ini apa? Handle sama handle. Smooth handle sama smooth handle. Tuh dia bisa nempel ya. Itu ya. Terus ini snap midpoint ya, jadi tengahnya ya. Misalnya saya di sini buat kotak, terus saya pengen buat garis. Nah jika saya nyalakan ini saya matikan dulu nih. Terus saya nyalakan ini ya, snap midpoint of line segment. Jadi dia bisa, nah ini tengahnya nempel nih. Klik. Gunanya ya untuk seperti ini ya. Klik. Dia bisa nempel di tengahnya. Tuh, jadi enak buatnya. Sini saya bisa klik. Tuh. Tuh ya. Bisa gini juga. Tuh ya. Berlaku juga untuk misalnya segitiga sini. Formulanya coba 3 bisa nggak?
Orang coba 2. Ya, ini ya, kalau di sini kita bisa buat ini ya, di tengah-tengah ini tuh. Tuh dia mau tuh. Ini juga tengahnya, di tengahnya dia. Begitu ya. Ini udah nih ya untuk kategori not sama petnya udah ya. Ini yang terakhir. Saya nyalain dulu. Nah, di sini ada ini object center ya. Ini sama aja object center nih. Misalnya kok misalnya triangle, ini bulat. Nyalain dulu nih object centernya. Ini sama aja ya antar objek tadi ya. Ini nggak bisa nih. Jadi di tengah sama tengah, sama seperti bounding box tadi ya. Tapi jika saya nyalakan ini, saya dengan bantuan bounding box ya. Misalnya ini snap corner saya nyalain, dia bisa nempel di sini nih. Maaf. Dia bisa nempel di sini. Oh, ini nggak bisa. Oh, salah nih. Ini. Nah, ini bisa nih tuh. Oh, dia bisa di tengah ya. Bisa dengan bantuan ini ya, bantuan apa namanya? Snap bounding box. Box corner ya. Ini mungkin di tengahnya bisa di tengah nih. Tuh, bisa juga di tengah. Kalau ada bantuan ya. Ini saya kita hilangkan dulu. Jadi intinya ya seperti ini ya. Ini nggak bisa tuh. Terus sini rotation ya. Maaf, ini nyalain lagi. Ini rotation sekarang ya. Jadi rotation itu jika saya double klik sini, klik untuk rotasi ya, yang muter ini ya. Misalnya ini yang seperti ini ya. Saya kan double klik, saya klik lagi. Nah, ini bisa saya taruh di mana misalnya? Di sini misalnya, ya kan? Nah, ini kita bisa gabungkan dengan misalnya dengan ini kan ini apa? Jadi ini sumbu untuk kita berputar ya, patokan kita berputar bisa kita tempelkan dengan snap apapun. Misalnya contoh ini, saya buat intersection tadi seperti tadi ya. Ini saya nyalakan intersectionnya, ya kan? Nah, tadi kan dia punya ini kan punya section ini. Jadi nempel Nah, dia nempel tuh, lihat. Ini apa? Tuh nempel tuh. Saya tinggal muterin, maka dia akan berputar berdasarkan snap yang lain ya. Misalnya insect saya hilangin lagi nih. Misalnya di sini saya buat tadi ya, misalnya ini saya buat objek centernya ya. Jadi ini kita akan bertempel dengan center ini ya. Si kotak ini akan nempel dengan center. Nah, kan ya kan? Ini nempel tuh. Tuh nempel. Ya. Lalu kita puterin. Tuh. Jadi si untuk patokan untuk kita berputar ini bisa kita tempelkan di mana-mana ya. Tentunya dengan bantuan snap lainnya ya. Ya seperti itu ya. Atau sini kita pengen buat corner gitu ya, kita dengan bantuan bounding box ini corner.
maka dia akan nempel nih. Tuh, udah nempel tuh. Kita tinggal putar aja. Nah, jika kita pengen balikin lagi, kita tahan shift, klik, maka dia balik lagi. Nah, gitu ya. Itu corner ya. Sekarang baseline ya. Ini saya hapus dulu. Kita buat lagi deh. Ini saya buat teks. Irfan Ande. Nah, ini saya baseline saya ini saya matiin dulu ya ininya. Snap line-nya, ini text baseline ya. Nah, untuk text baseline ini dia harus kita butuh bantuan ini ya. Snap edge to bounding box ya, jadi kita nyalain. Jadi nah tuh dia akan snap ya. Itu dia snap to ini ya. Jadi baseline dari teks ini dia akan snap dengan permukaan dari kotaknya, garis dari kotak. Ini juga bisa ini vertikal juga bisa. Ya. Atasnya juga bisa ini baseline-nya. Ya, seperti itu ya. Setelah itu page border ya. Page border juga sama ya, kita butuh dukungan dari ini snap bounding box ya. Kalau mati dia nggak bisa, jadi kita nyalain. Nah ini sebenarnya saya nyalain dulu. Page bordernya saya nyalain. Nah, ini juga saya nyalain juga nih. Nah, ini saya nyalain juga, jadi saya nyalain semuanya. Jadi ini sekarang bisa tuh. Ya. Dia snap dengan bordernya. Nah sekarang dia bisa snap ya. Tapi kalau ini kita nggak nyalakan ya, yang snap notepadnya nih, dia nggak bisa tuh, dia nggak ada snapnya. Oh ini ada nih ya, masih bisa. Ternyata masih bisa ya, coba. Oh, enggak nih, pas awal-awal dia nggak mau loh, jadi dia harus lengkap nih. Tuh. Jadi pas awal-awalnya kalau ini nggak nyala, dia jika saya buat nih awal nih, dia nggak mau snap. Jadi dibutuhkan ini ya, eh, kategori pertama dan kategori kedua harus nyala. Gitu ya. Itu page border ya. Nah ini sekarang grid. Ya di sini grid ya. Ini page grid. Oh ini belum nyala nggak? Nah ya nyalain dulu. Dia nyala ya, sesuai dengan gridnya ya.
atau pengen gambar blueprint juga jadi enak menggunakan grid ya. Ini kalau mau main grid ada di sini ya, di dokumen properties, terus ada di grid sini. Ini bisa dibesarin, bisa dikecilin ya. Ini enaknya aja gimana. Terus ini guide terakhir ya, ini grid saya hilangin dulu. Nah ini guide, ini bisa ini belum nyalain lagi ya guide-nya. Udah ini gitu. Dan kalau saya putar di sini, oh nggak bisa ya. Ini bisa di sini. Atau mungkin kita rapin gini tuh. Bentar, ini bisa nggak? Udah bisa ya. Jadi snap tuh sama ini, sama agaknya. Ini juga udah. Ini juga. Atau dari bawah juga bisa. Nah gitu ya. Jadi kayaknya gitu aja ya. Dari saya Irfan Jaisis Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.